Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta bako dan para ahli hisap. Ketemu lagi dengan saya di channel Devri Ferariandri. Episode kali ini masih dalam episode berbelanja dan mengetahui jenis-jenis tembakau Nusantara. Apa saja jenisnya, berapa harganya, dan seperti apa rasanya. Ikuti terus sampai habis. Oke bro, kali ini kita ada di Pasar Bogor. Kita mencari toko tembakau yang ada di Pasar Bogor. Kita naik ke dalam Pasar Bogor di lantai 2 sih katanya. Aduh, kan kalau di pasar banyak teteh cantik. Lumayan juga ya perjalanannya. Di ujung pasar tokonya. Nah, ini dia, ada toko tembakau. Coba kita tanya-tanya dulu nih. Ada apa aja sih tembakaunya nih? Bu, mau tanya-tanya tembakau nih, Bu. Ini ada tembakau apa saja nih, Bu, di sini, Bu? Oke bro, sepertinya untuk kali ini ibu pedagang tidak mau di expose obrolannya, suaranya. Tapi di toko ini kayaknya tidak terlalu banyak untuk tembakau Nusantara. Kita coba di toko tembakau seberang. Nah, ini dia toko tembakau Calypso. Kita tanya-tanya sedikit sama yang penjualnya ya. Halo, apa kabar? Tadi yang WA bukan ya? WA nggak tadi? Nggak. Kan. Salah lagi, kemarin salah orang gue tinggal, tahunya belum bukan itu. Sekarang salah lagi ya. Kita nanya-nanya lagi nih. Kita nanya-nanya lagi nih tembakau. Mau lemas lagi nggak? Waduh. Sambil nunggu yang jualan ganti baju dulu. Nah, setelah itu kita tanya-tanya soal tembakaunya. Oke bro, ini tembakau gayo. Tembakau gayo ternyata ada beberapa jenis ya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang hijau. Nah, ini yang putih itu agak mahal harganya karena premium kelasnya. Ini gayo putih seperti ini bentuknya. Lalu yang ini gayo hitam. Gayo hitam ini agak lebih keras. Dia nikotinnya lebih banyak ya. Om, coba gayo merahnya seperti apa, Om? Nah, ini bro, gayo merah. Seperti ini bentuknya, warnanya dia agak kecoklatan, merah kecoklatan gitu. Satu lagi Om, coba yang gayo hijau kayak apa Om? Biar pemirsa teman-teman kita tahu nih. Nah, ini gayo hijau, warnanya hijau, dan ini yang hanya tembakau ini yang baunya seperti bau ganja ya. Cuma ini bersertifikat, penjual harus punya sertifikat. Nah, seperti ini bentuknya gayo hijau. Gayo hijau ini rasanya agak khas, beda dari gayo yang lain. Kita beli gayo yang putih aja, yang premium. Seperti apa rasanya nanti kita coba di rumah ya. Ngopi dulu bro. Ini gayo putih yang tadi kita belanja di pasar. Gayo putih ini aromanya sama seperti tembakau lain, cuma agak wangi. Kita linting. Nah, pakai daun kaung. Bersihin dulu daunnya. Nah,
Lalu daun kaung nih, ujungnya yang keras kita sobek, buang. Sepertiganya kita sobek juga. Ini untuk pipa hisapnya ya. Lalu taruh tembakau gayo separuhnya saja. Tuh, kita mulai linting. Nah, ini nggak pakai lem, langsung jadi, langsung dihisap. Kalau pakai daun kaung nih wangi, lebih wangi. Daun kaung nih, daun aren nih, aromanya lebih wangi, tapi tidak merubah rasanya. Rasa dari tembakau gayo ini punya ciri khas. Jadi beda dari tembakau lainnya yang ada di Pulau Jawa. Ini dari Aceh nih, tembakau gayo nih ada rasa yang berbeda, lebih nikmat. Dan untuk gayo putih itu harganya lebih mahal daripada gayo hijau atau gayo hitam atau gayo merah. Beda harganya, dia premium kelasnya, dia lebih mahal. Tadi saya beli 100 gram atau 1 on itu harganya 40.000. Kalau gayo yang lain tuh harganya 30.000, 20.000 untuk gayo yang lain 1 on. Tapi untuk gayo putih itu harganya 40.000 1 on. Itu beda harganya. Tapi untuk aroma memang ini nikmat, lebih legit gitu ya, tidak sakit di tenggorokan, tidak nyegak. Kalau kata orang sini bilang tidak nyegak nih, dia halus, dihisapnya tuh halus, dan aromanya wangi, tetap wangi. Kita coba tembakau lainnya, oke? Nah, yang ini tembakau tampang, asalnya dari daerah Temanggung. Penampakannya hitam dan lengket. Proses pembuatannya digarang atau dijemur jadi hitam. Dan dijualnya per 2 jari, bukan per berat ya. Ini kalau kita linting enaknya pakai daun kaung, lebih berasa nikmat ini kalau pakai daun kaung. Tembakau tampang atau tembakau garang. Nah, jadi tembakau tampang ini banyak diproduksi di daerah Temanggung atau Wonosobo ya, karena ini kebanyakan kebunnya di daerah Dieng. Jadi tembakau tampang ini cukup keras. Dia kalau dihisap ini bisa berkeringat, badan kita berkeringat, terus panas, tapi segar, hasilnya jadinya nantinya segar. Kebanyakan kalau kita penghisap rokok yang mil, yang rendah, itu untuk menghisap ini agak keras. Tapi kalau yang biasa keras, menghisap ini ya nikmat katanya. Jadi tembakau tampang ini dihasilkan di kebun dengan ketinggian 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Dia satu area dengan serintil. Nah, serintil ini adalah tembakau dengan nikotin paling tinggi. Dia dari antara 6 sampai 8% nikotinnya. Itu yang paling tinggi nikotinnya, dan harganya juga yang paling mahal. Kualitas terbaik untuk semua tembakau. Jadi tembakau di Nusantara ini yang paling mahal yaitu serintil. Nah, kualitas terbaik dan jarang
pohon tembakonya jarang. Dari sekitar mungkin ini dari 50 hektar itu cuma ada 1 hektar tanaman tembakau serintil. Makanya agak langka dan harganya jadi lebih mahal. Dan nikotinnya paling tinggi. Nah, kalau ini satu area dengan serintil, cuma nikotinnya lebih rendah. Seperti itu. Kita coba tembakau yang lainnya seperti apa. Dan ini tembakau dari Bugis. Sopeng, segitu 20.000. Ya. Tuh sopeng. Sopeng. Itu kalau ditimbang berapa? 30 gram. Cuma 30 gram. Oh, ini mah campuran buat bumbu. Tembakau sopeng ini berasal dari Bugis. Rasanya manis gula aren. Diproses menggunakan batang bambu, tembakau dan gula aren atau gula merah. Tembakaunya dirajang dulu, setelah kering dicampur dengan gula. Lalu dimasukkan ke dalam bambu atau disebut tipo. Setelah tipo terisi barulah diasap-asap, dipanaskan. Nah, ini tembakau dari Bugis, disebutnya Ico Ugi. Ini diproduksi di daerah Kabupaten Sopeng, maka disebutnya ini tembakau Sopeng. Seperti ini bentuknya, rasanya manis karena dicampur dengan gula aren atau gula merah. Campuran ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 gula aren atau gula merah, 2-nya itu tembakau. Jadi cara pembuatannya tuh tembakaunya dirajang dulu sampai kering, terus dicampur dengan gula yang sudah dicairkan. Nah, setelah dicampur dimasukkan ke dalam bambunya itu disebut tipo. Setelah penuh dimasukkan ke dalam bambu baru diasap-asap, dipanaskan. Nah, jadilah seperti ini, panjang, dipotong-potong. Nah, ini namanya tembakau sopeng. Rasanya dan aromanya juga aroma gula manis ya. Silakan dicoba. Kita beralih ke tembakau yang lain. Ini tembakau Ploso. Nah, Ploso Gading. Ini dari Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Ini tembakau Ploso yang ringan, ada yang lebih kerasnya. Untuk yang nggak biasa tembakau keras, ini reaksinya bikin kita pusing nih. Seperti ini nih reaksi yang nggak biasa rokok tembakau keras, menghisap tembakau Ploso. Nah, ini tembakau Ploso. Ini tembakau ini berasal dari daerah Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur ya. Jadi kalau yang nggak biasa menghisap tembakau yang keras, menghisap tembakau Ploso ini reaksinya pusing, muter, terus keringat dingin. Nanti setelah itu baru segar, antara 3-5 menit hilang reaksinya, jadi segar. Itu waktu itu kejadian saya menghisap tembakau Ploso ini, saya lagi sakit flu. Itu setelah reaksi pusing itu sama keringat dingin itu hilang, penyakit flu saya juga ikut hilang, batuknya juga hilang. Nah, seperti itu reaksinya. Oke bro, jadi untuk selanjutnya ikuti terus video saya. Kita coba reaksi teman-teman kita seperti apa setelah mencicipi tembakau yang saya beli ini. Oke, sampai jumpa. Yeah!